Amelia sudah bersimbah darah. Posisinya saat itu si Amelia sedang dijedut-jedutin kepalanya ke tembok oleh si Arigi dan Abi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, hari ini aku akan kembali membawakan suatu kisah yang menurut aku sangat tragis. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Kali ini aku ingin membawakan kisah tragis tentang seorang ibu dan anak yang dengan keji dibunuh oleh suaminya sendiri. Dan kasus pembunuhan ini telah terungkap setelah 2 tahun lamanya. Sampai sekarang aku masih nggak habis pikir apa yang merasuki pikiran suaminya ini sampai tega membunuh istri dan anaknya sendiri. Kalian juga penasaran kan bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Ini aku kasih tahu dulu latar belakang siapa-siapa saja pelaku utama yang membunuh ibu dan anak ini. Yang paling pertama itu ada namanya Bapak Yosef. Bapak Yosef ini berusia 55 tahun. Di sini dia adalah pelaku utamanya. Kemudian ia memiliki istri yang bernama Tuti Suhartini yang berusia 55 tahun dan anak kandungnya si Yosef ini perempuan yang bernama Amelia Mustika Ratu berusia saat itu 23 tahun. Mereka ini tinggal di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Nah, Bapak Yosef ini diketahui adalah seorang kontraktor dan dia ini memiliki suatu yayasan pendidikan yang namanya Bima Prestasi Nasional. Kemudian Bapak Yosef ini memiliki keponakan yang bernama M. Ramadhanu. Nah, kita panggil sajalah namanya Bapak Danu. Danu inilah yang nantinya akan juga terlibat dalam proses pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia. Selain itu, ternyata Bapak Yosef ini juga sudah menikah lagi. Nah, ternyata Bapak Yosef ini punya 2 istri. Istri kedua ini namanya itu adalah Ibu Mimin berusia 51 tahun. Nah, FYI, ternyata Ibu Mimin ini sebelum dinikahi oleh Bapak Yosef itu adalah seorang janda yang memiliki anak 2. Nah, anaknya ini yang satu bernama Arigi dan yang satu lagi bernama Abi. Nah, mereka berdua, Arigi dan Abi ini juga adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam proses pembunuhan Ibu Tuti dan Abi. Sebelum mulai ini aku aja udah emosi gitu menyebut nama-nama mereka. Jadi ini total pelakunya itu ada 5 orang. Kan yang pertama pelaku utamanya adalah Bapak Yosef, kedua Ibu Mimin, ketiga ada Arigi, keempat Abi, dan yang terakhir ini yang ikut membantu adalah Bapak Danu, keponakannya Bapak Yosef. Ya, apa sih motif dari Pak Yosef ini menghabisi nyawanya Ibu Tuti dan Amelia yang dia itu anak kandungnya sendiri? Setelah aku dan tim menelusuri tentang kasus pembunuhan ini, ternyata hubungan Bapak Yosef dan Ibu Tuti ini memang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009. Ditambah lagi dengan kelakuan Bapak Yosef yang menikah lagi dengan Mimin. Jadi pembunuhan ini motifnya itu pastinya karena harta. Seperti yang kita ketahui biasanya kalau masalah harta seperti ini, biasanya nih ya, misalnya Ibu Tuti dan Amelia ini mungkin punya asuransi jiwa. Jadi, kalau misalnya Ibu Tuti dan si Amelia ini meninggal, dan asuransinya itu kan bakalan cair ke Bapak Yosef. Mungkin saja terjadi hal seperti itu, karena kan belakangan ini sih kebanyakan kasus-kasus pembunuhan itu ya seperti itu. Dia tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri itu hanya demi cairnya asuransi.
demi harta kekayaan, untuk keuntungan pribadi, untuk kesejahteraan pribadi, dan untuk mendominasi ya diri sendiri gitu. Secara ya kan, Ibu Tuti ini kan istri pertama dan Amelia ini kan anak pertama juga dari Bapak Yosef. Pastinya harta-harta itu akan jatuhnya ke Amelia atau Ibu Tuti, tidak akan jatuh ke istri kedua dan anak-anaknya. Makanya lah mungkin mereka menyusun strategi untuk membunuh Ibu Tuti dan Amelia. Ampun, teganya. Nah, mari kita masuk ke kejadian pada saat itu. Tanggal 17 Agustus 2021. Pas hari kemerdekaan, cobalah kalian bayangkan mereka melakukan aksi pembunuhan itu. Udah kan, jadi pada tanggal 17 Agustus itu di siang hari tiba-tiba Pak Yosef ini menelpon si Danu. Dia tanya, "Danu, posisinya saat ini di mana?" Nah, di situ pada saat itu si Danu ini lagi main warnet. Mendengar Pak Yosef ini menelpon, dia langsunglah pulang. Karena posisinya si Danu itu udah banyak makan budi dari Pak Yosef. Jadi dia selalu menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Bapak Yosef. Sampainya di rumah, dia melanjutkan teleponnya, dia tanya sama Bapak Yosef, "Apa perintah, Pak?" Nah, terus Bapak Yosef bilang, "Pokoknya kamu bantu saya ya. Nanti malam kamu datang ke rumah Ibu Tuti, bantu jaga rumah di luar. Kamu datang sekitar pukul 10 malam." Nah, mendengar perintah tersebut, Yosef pun terus mengiyakan perintah dari Bapak Yosef. Nah, tibalah malam hari, jam 10 malam datanglah si Yosef ke rumahnya Ibu Tuti. Si Danu di situ posisinya berdiri di samping garasi rumah. Dan didatanginlah dia oleh Bapak Yosef. Nah, tiba-tiba si Danu ini disuruh jaga, posisinya di pojokan, dia ngadap ke jalan sebelah kiri dekat garasi. Nah, setelah dia disuruh dalam posisi tersebut, Bapak Yosef pun masuklah ke rumah dan mematikan lampu-lampu yang ada di rumah itu. Si Danu melihat hal itu pun langsung terkejut, tapi dia masih diam aja gitu menurutin perintah dari Bapak Yosef. Selang 2 jam dari kedatangan si Danu, tiba-tiba si Arigi dan Abi pun datang ke rumah Ibu Tuti. Nah, si Danu ini posisinya kenal dengan anaknya Ibu Mimin itu, tetapi dia tidak begitu akrab. Nah, dicuekinnya aja kan, masuklah mereka ke dalam rumah. Tiba-tiba Bapak Yosef ini memanggil si Danu dari dalam rumah. Masuklah si Danu, tapi dia heran gitu, kenapa rumahnya posisinya itu dalam keadaan gelap sekali. Bapak Yosef ini menyuruh Danu mengambil golok di posisinya di dapur. Nah, diambillah oleh si Danu, dikasih ke Bapak Yosef. Kemudian si Danu ini disuruh kembali keluar ke posisi semula. Nggak berapa lama dia kembali ke posisi semula, tiba-tiba dia terkejut mendengar suara sepupunya si Amelia sedang menjerit histeris. Karena terkejut, dia langsunglah masuk ke rumah itu. Dan betapa terkejutnya dia melihat posisinya si Amelia sudah bersimbah darah. Posisinya saat itu si Amelia sedang dijedut-jedutin kepalanya ke tembok oleh si Arigi dan Abi. Melihat hal itu, si Danu ini dengan bodohnya, maaf ya guys, aku agak emosi. Dia hanya bisa terpelongo karena lagi shock. Dia di situ melihat sepupunya lagi digituin, dia diem aja gitu. Udah, kemudian saat dia mengalihkan pandangannya, dia melihat Ibu Tuti sudah tewas tergeletak di lantai. Melihat kejadian tersebut, si Danu ini sangat shock. Melihat si Danu itu yang shock, terdiam, bengong seperti itu, Pak Yosef langsung memerintahkan si Danu ini untuk mengangkat mayatnya Ibu Tuti dan Amelia, memindahkannya dulu di ruang tamu. Setelah itu si Danu disuruh membersihkan lokasi tempat pembunuhan tersebut. Dan dengan ketakutan
ketakutannya tersebut kepada Bapak Yosef, dia langsunglah menggendong Ibu Tuti, mayatnya Ibu Tuti dan Amelia, dan dia pun langsung membersihkan lokasi pembunuhan tersebut. Emosi aku nengok si Danu ini, kok bodoh kali padahal sepupunya sendiri. Nah, jadi setelah mereka membunuh Ibu Tuti dan Amelia, di manakah mayatnya diletakkan? Jadi, seperti berita yang selama ini kita baca, mayat Ibu Tuti dan Amelia kan ditemukan di satu mobil Alphard. Tepatnya, mayatnya itu ditemukan bertumpuk di bagasi mobilnya. Ditemukan oleh salah satu warga, tepatnya di pukul 7.30 pagi kan. Nah, di situ ternyata sebelum dimasukkan ke dalam mobil, Ibu Tuti dan Amelia ini dibersihkan terlebih dahulu oleh mereka. Jadi mayatnya Ibu Tuti dan Amelia ini sebelum dimasukkan ke dalam mobil itu dibersihkan dulu darah-darahnya di kamar mandi, barulah diangkat ke bagasi mobil Alphard. Ini sekali nggak sih guys? Bagaimana pengakuan Bapak Yosef ini terhadap penemuan jasad istri dan anaknya tersebut? Nah, jadi alibinya itu dia seperti ini. Dia mengaku bahwa pada hari itu dia itu sedang tinggal di rumah istri keduanya, yaitu Ibu Mimin. Jadi katanya tanggal 17 Agustus itu dia nginap di rumah Ibu Mimin. Jam 5 pagi dia langsung keluar untuk membeli surabi dan kembali ke rumahnya Ibu Tuti untuk mengambil stick golf. Katanya dia mau main golf. Dan pada saat dia sampai di rumah, dia terkejut melihat kondisi rumahnya udah berserakan dan banyak darah berseceran. Di situ dia juga sempat lapor ke polisi juga. Nah, selain itu, sebelum Bapak Yosef ini ditangkap setelah 2 tahun kejadian, dia itu memiliki sangat banyak drama. Pada saat peringatan setahun kematian anak dan istrinya tersebut, dia mengadakan acara pengajian. Di situ dia mengaku bahwa dia mendapat banyak tekanan psikologis karena selama ini dia dituduh untuk telah membunuh anak dan istrinya sendiri. Nah, di situ posisinya juga karena rumahnya itu di line polisi kan. Jadi dia sempat memohon kepada pihak kepolisian, pihak Polda Subang tersebut untuk membuka line polisinya yang di rumah itu dan bertujuan agar rumahnya itu bisa dijadikan rumah ibadah untuk seluruh masyarakat. Alibinya sampai seperti itu. Tidak hanya itu ya guys, dia juga sempat mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Jokowi. Dia memohon agar kasus pembunuhan istri dan anaknya itu cepat terungkap. Dan yang aku lihat ini di berita, dia sampai datang ke kuburannya Ibu Tuti dan Amelia, menangis-nangis sambil berdoa agar pembunuhnya itu cepat ketangkap. Begitu juga alibinya Ibu Mimin. Jadi mereka seperti bersedih gitu ya kan, merasa tertekan, merasa dituduh. Jadi mereka tuh kayak merasa tertindas gitu alibinya itu karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Jadi dia berdoa agar pelakunya cepat tertangkap gitu. Dan benar aja tuh doanya dikabulkan oleh Allah ya kan. Nah, setelah 2 tahun tertangkaplah mereka, terungkaplah semuanya. Nah, terungkapnya ini kasusnya bagaimana? Mari kita bahas. Jadi setelah 2 tahun kejadian ini terjadi, tiba-tiba Danu menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat. Alasan dia menyerahkan diri pada saat itu karena merasa tertekan dan rasa bersalah kepada Ibu Tuti dan Amelia. Bagaimana tidak dia merasa tertekan dan bersalah? Karena dia itu kan adalah keponakannya Ibu Tuti dan sepupunya si Amelia gitu kan. Jadi dia tetap merasa bersalah dan akhirnya dia mengakui perbuatannya dan keterlibatannya dengan Bapak Yosef, Ibu Mimin dan kedua anaknya kepada Polda Jawa Barat. Dia mengakui semuanya
dan dia juga mengajukan diri sebagai justice collaborator yang membantu polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Nah, atas pengakuan Danu tersebut, polisi pun tidak langsung menangkap si Danu, Pak Yosef, dan yang lainnya. Jadi polisi juga tetap menyelidiki benar atau tidak pengakuannya si Danu ini. Jadi polisi ini ternyata menemukan bukti sesuai dengan apa yang diceritakan oleh si Danu. Nah, dengan bukti tersebutlah Danu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang lebih buat kesel lagi nih ya guys, setelah ditetapkan sebagai tersangka pun pihak Bapak Yosef, Ibu Mimin, dan kedua anaknya tetap tidak mengakui bahwa mereka lah pembunuhnya Ibu Tuti dan Amelia. Kesel nggak sih? Tetapi mereka tetap ditangkap oleh pihak kepolisian. Semoga Bapak Yusuf dan keluarganya ini yang menjadi tersangka ini, semoga diproses dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia ini. Karena kan kok tega banget gitu ya seorang ayah kandung dan seorang suami gitu menghabisi nyawa putrinya dan istrinya sendiri dengan cara yang begitu keji dan bersekongkol pula gitu dengan anak-anak tirinya dan istri keduanya. Dan semoga ya kita doakan aja untuk Ibu Tuti, almarhumah Ibu Tuti dan Amelia itu, semoga di sana sudah tenang, karena kan udah 2 tahun juga kasus mereka digantung. Sekarang semoga mereka sudah tenang dan sudah diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ya kan melihat kasus-kasus seperti ini tuh sebenarnya masih nggak nyangka gitu ya, kok bisa ya ayah kandung sendiri gitu, kok bisa ya. Tapi ya sekarang sih semua tergantung keimanan seseorang gitu. Ada saja gitu pemicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Yang paling utama sih saat ini itu adalah uang gitu. Dan masih banyak juga sih kasus-kasus di Indonesia ini ya, nggak juga di luar negeri juga banyak gitu kasus yang masih menggantung-gantung seperti ini. Ini kan kasusnya lama gitu, sampai 2 tahun baru terungkap. Ada juga kasus yang menurut aku masih harus diungkap karena kayaknya salah milih tersangka gitu. Nanti juga kalau seandainya kasusnya terungkap, aku pengen cerita juga untuk kalian semua. Dari kisahnya Ibu Tuti dan Amelia, semoga kita bisa ambil hikmahnya juga, ambil pelajaran juga, agar kita selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dilindungi dimanapun kita berada. Nah, kali ini sampai sini dulu cerita aku. Semoga kalian suka. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, boleh diperbaiki ya guys ya. Juga kalau kalian ada yang mau kirim cerita, boleh email ke email kami di bawah ini. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih atas waktunya and see you the next video.